Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura Comal Pemalang, Jawa Tengah. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman serta menjawab berbagai macam pertanyaan teman-teman, baik yang dikirim secara WA maupun dalam kolom komentar. Yaitu yang pertama, tentang bagaimana cara membuat agar buah anggur yang kita rawat bisa terasa manis. Dan yang kedua yaitu bagaimana cara merawat tanaman anggur agar batangnya itu batang primer tumbuh besar, bagus, dan hasilnya memuaskan. Nah, jika teman-teman mempunyai tanaman anggur, jika tanaman tersebut mempunyai karakter buah yang besar, penjarangan seperti ini harus dilakukan. Karena jika tidak dilakukan akan memperburuk keadaan buah anggur kita. Untuk membuat terasa buah anggur kita itu terasa manis, itu tergantung pupuk yang kita berikan. Jika pupuknya tinggi unsur kalium, maka buah tersebut akan terasa manis. Jika tanaman yang diserap kebanyakan unsur nitrogen, maka buah akan terasa asam. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman agar ketika mempunyai tanaman anggur, membuahkan anggur, harus benar-benar diperhatikan, yaitu untuk menjaga kualitas buah itu biar bagus. Buah bisa bersih seperti ini. Ini tidak saya bungkus padahal, tapi hasilnya juga bagus. Langkah pertama yaitu kita lakukan penjarangan seperti ini. Ya, kita lakukan penjarangan seperti ini. Penjarangan bisa kita lakukan seminggu sekali, agar ada ruang gerak pada buah anggur yang kita tanam. Jika tidak dilakukan penjarangan, nanti buah akan berdempet-dempetan dan padat seperti ini. Kalau sudah memadat seperti ini repot sekali nantinya. Padahal usianya ini baru sekitar 25 hari setelah pangkas. Jika nanti sudah 2 bulan, 3 bulan, bisa kerepotan lagi. Maka dari itu pentingnya kita mengatur jarak pada buah anggur yang kita tanam. Nah, ini usia baru 2 bulan, tapi ingin saya coba perbandingkan, ini juga terlalu padat sekali ya. Nah, jenis anggur ARA15 memang anggur hijau tanpa biji. Untuk kualitas rasa dan ukuran sangat cocok sekali untuk dikebunkan dan dikembangkan untuk pada teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Perbedaannya masih jauh sekali. Nanti kalau tidak dijarangi, wah repot sekali. Ini nantinya, ini rata-rata kalau kita timbang ya, kemarin saya timbang itu 12 gram sampai 15 gram per biji ya, seperti ini. Ini berarti anggurnya sangat besar sekali. Maka dari itu kita harus melakukan penjarangan secara besar-besaran pada tanaman yang sedang berbuah, agar nantinya buah itu bisa maksimal bagus. Kalau dibiarkan memadat nanti akan jelek sekali. Maka dari itu kita menanam harus ada pengetahuan bagaimana menjaga kualitas buah, karena menjaga kualitas buah ini sangat sulit dibanding menanam. Contohnya seperti ini ya, tanpa biji dan buahnya besar sekali. Dan buat teman-teman yang ingin menanam jenis varian ARA15, sangat cocok sekali untuk dijadikan koleksi di kebun atau koleksi tanaman rumah nih, seperti ini ya. Karena ini ada yang kecil, ada yang besar. Kemarin saya buahkan terus-menerus. Jadi ya seperti ini, ada yang sudah mulai bisa dinikmati dan juga ada yang masih dalam proses penjarangan. Nah, ini hasilnya sangat besar dan tidak ada bijinya. Maka dari itu, jika teman-teman ingin menanam anggur
varian ARA 15 sangat bagus sekali. Untuk pembuahan sebenarnya juga mudah. Dan dia juga mudah untuk dibuahkan, tetapi ada cara dan tekniknya tersendiri. Tidak bisa dibuahkan dengan cara asal seperti kita melakukan pembuahan pada Jupiter maupun Ninel. Kita tunggu waktu yang tepat sehingga tanaman tersebut bisa mengeluarkan bunga yang bagus dan menghasilkan buah yang sempurna. Nah, contohnya seperti ini. Jika teman-teman bingung bagaimana cara membuahkan, kemarin pada minggu yang kemarin sudah saya buatkan videonya bagaimana cara membuahkan, dan bisa diuji untuk teman-teman yang menanam varian anggur ARA 15. Dan ini batang primernya ya. Ini batang primernya. Tadinya ini saya buat 2 cabang, yaitu 2 varian, tetapi saya potong yang satunya lagi. Yang tadinya yang sebelah itu Ninel dan yang sebelah ARA 15. Dan untuk Ninel saya potong. Bertujuan apa? Biar lebih maksimal. Jika kita gunakan percabangan pada tanaman anggur dalam kondisi di cabang primer, hasilnya tidak bagus. Maka dari itu, bagi teman-teman yang ingin membuat cabang primernya itu tumbuh bagus, alangkah baiknya jangan sampai ada primer ganda, sehingga hasilnya tidak maksimal. Dan ini salah satu contoh yang ingin saya jawab pada teman-teman ketika kita menanam tanaman anggur agar batang primernya itu bagus. Jika tanaman anggur sudah mulai daunnya menua atau sudah pada kering seperti ini ya, kita biarkan saja dan kita bantu cara pengelupasan kulit dan kita bersihkan agar tidak dibuat sarang, yaitu kutu persik ya, yang tanaman yang biasanya ada kutunya itu biasanya karena kita jarang membersihkan batangnya. Nah, kita bersihkan, dan jika ada tunas yang tumbuh di rostok ya, ini kemarin juga ada yang tanya teman, ini dibuang atau dibiarkan? Kalau saya buang. Bertujuan nutrisi biar fokus ke atas. Intinya jangan sampai ada ganda pada cabang primer. Buatlah cabang primer seperti ini. Ini contoh anggur varian MF yang saya tanam sekitar 3 bulan. Nah, pertumbuhannya sangat bagus seperti ini. Nanti akan saya buahkan sekitar 8 bulanan lah. Tidak terburu-buru saya ingin melihat hasil lebih maksimalnya. Saya buahkan di bawah 1 tahun bisa atau tidak. Kalau tidak ya nanti saya lanjut ke bulan-bulan selanjutnya. Walaupun 3 bulan hasilnya sangat bagus. Kenapa bagus? Karena tersiernya tumbuh subur seperti ini. Jika teman-teman merawat tanaman anggur punya tempat atau ruang gerak, alangkah baiknya tersiernya dipanjangin sampai 1,5 meter atau 2 meter agar membantu membesarkan cabang-cabang yang ada pada baik cabang sekunder atau cabang primer. Jika tanaman terlalu digunduli, nanti jelek sekali. Pertumbuhannya juga terlambat dan biasanya primernya juga tidak bisa tumbuh besar ya. Seperti ini contohnya, ini sekundernya malah lebih besar lagi kalau jenis ARA 15. Lalu bagaimana cara memupuk? Nah, ini saya jawab lagi buat teman-teman yang ingin membuat tanaman anggurnya cabang primernya bagus. Dan ini saya bagikan bagaimana cara memupuk agar cabang primer bagus dan pertumbuhan bagus seperti ini. Ketika usia tanaman masih muda, daun masih ada di cabang-cabang primer, jangan sampai dihilangkan. Jika tumbuh cabang, cukup hanya kita lakukan pemotesan.
Dan berikan pupuk TSP secara tabur seperti ini. Kurang lebih yaitu satu pohon itu 1 sendok sampai 2 sendok makan full seperti ini ya. Kita taburkan. Jika kita tanam seperti ini, kita bisa naburkan di jauh tempat tidak masalah karena akar sudah bergerak dari kanan dan kiri tanaman tersebut. Jika di dalam pot ya cukup kita taburkan yaitu sekitar 15 hari sekali ya. Kita kasih pupuk yang tinggi unsur P yaitu fosfat. Yang sangat mudah dicari yaitu di toko pertanian. Pupuk yang tinggi fosfat bisa kita menggunakan yaitu TSP ya. Kita taburkan seperti ini. Biasanya kalau saya pruning itu tidak saya buang, tetapi saya taruh di bawah tanaman anggur tersebut biar sekaligus nanti bisa terurai dan dimakan oleh bakteri-bakteri atau bakteri pengurai yang ada pada media tanam tersebut. Nah, hasilnya seperti ini. Jangan lakukan penggundulan ya, jangan lakukan penggundulan. Daun utama dibiarkan, dan jika tumbuh tunas air maka kita kendalikan dengan cara pemutesan ya. Kita sisakan sekitar 3 atau 2 daun agar batang tersebut tidak terburu-buru mencoklat dan mengering. Jika masih ada daunnya seperti ini, jadi dibantu dengan proses fotosintesis sehingga perkembangan batang itu masih bagus sekali. Nah, ini masih dalam proses pembentukan cabang sekunder dan tersier. Nah, dan selanjutnya ingin saya lanjutkan yaitu bagaimana cara agar buah anggur yang kita tanam itu rasanya manis ya. Karena jika kita salah menangani atau pemberian pupuk pada tanaman anggur kita, maka buah anggur kita itu bisa rasanya asam. Walaupun dia terkenal anggur manis, tetapi jika unsur hara yang terdapat pada media tanam itu unsur kaliumnya tidak tercukupi, buah tetap akan terasa asam. Lalu bagaimana jika kita melakukan pemupukan susulan? Di sini ada 2 contoh yaitu pupuk KCl dan juga KNO 3 putih ya. Ini 2 pupuk ini sama-sama tinggi kalium. Jika teman-teman ingin melakukan pemupukan agar buahnya itu manis, terserah mau menggunakan yang mana. Dan saran saya sebelum melakukan pemupukan, lakukan pengocoran yaitu menggunakan kalnit, kalsium nitrat seperti ini ya. Jika tidak ada kalnit, kita bisa gunakan yaitu kapur dolomit. Nah, kapur dolomit kita taburkan dan kalnit kita kocorkan dengan air 10 liter. Jika teman-teman melihat tanaman anggur saya ya seperti ini, saya ada makhluk penghuninya. Nah, di sini dia bisa makan berbagai macam daun yang saya hidangkan dan akhirnya mengeluarkan kotoran, dan kotoran tersebut menjadi pupuk. Nah, maka dari itu kalau kita menanam ada keuntungan seperti ini. Dengan sistem organik memang keuntungan seperti ini. Tapi jika melihat konten ini kok dikasih pupuk kimia, ya nggak apa-apa, ini buat contoh konten buat teman-teman. Jika dengan sistem organik kok buahnya masih kurang manis, ya kita doping dengan menggunakan pupuk kimia seperti ini. Tidak apa-apa, tidak masalah, karena nanti tanaman akan menyesuaikan sendiri. Nah, berapa takarannya? Takarannya yaitu cukup 1 sendok makan seperti ini.
kita berikan 15 hari sekali. Kita taburkan seperti ini. Setelah kita melakukan pengocoran 1 hari sebelum pemupukan seperti ini dengan kalnit atau dengan kapur dolomit, maka proses pemupukan ini akan berjalan dengan bagus. Karena apa? Karena kapur dolomit ini bisa menaikkan pH tanah, dan untuk kalnit pun juga bisa menaikkan pH tanah. Sehingga pH tanah yang ideal pada tanaman anggur kita terpenuhi, yaitu sekitar 6-7 atau pH normal. Cukup sekian video saya, semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman. Jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.